Pancasila, aku mendukungmu. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Shalom, perkenalkan nama saya Kris Soyo dengan NIM 2114-2010-4 dari kelas A1 semester 2 Fakultas Keperawatan Universitas Kembang Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membahas tentang konsep dan urgensi Pancasila serta konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pancasila. Konsep dan urgensi Pancasila. Pancasila artinya 5 asas atau dasar adalah dasar negara Republik Indonesia atau landasan material dalam sistem perundang-undangan yang berada di Indonesia. Menurut TAP MPR nomor 2/MPR tahun 1978, dalam hal ini menyebutkan menulis Pancasila yang dimaksud dengan Pancasila adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut dengan dasar kepada: pertama, ketuhanan yang maha esa; kedua, kemanusiaan yang adil beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila adalah kurikulum atau silabus materi pendidikan Pancasila yang didapat pada perkuliahan mahasiswa. Materi pendidikan Pancasila sangat dinamis, mengikuti perkembangan zaman, dan tidak statis sebagai contoh ketika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan sendirinya Pancasila mampu menjawab tantangan masa kini, sekarang dan akan datang, termasuk hak asasi manusia dan kenegaraan. Bahwa materi pendidikan Pancasila diberikan kepada mahasiswa agar dapat merefleksikan sikap dan perilaku, bagaimana bersikap dalam proses kebijakan pemerintahan untuk kepentingan nusa dan berbangsa, dan subangsi pemikiran dalam proses kebijakan yang pro rakyat. Selanjutnya, urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila dibuat dalam bentuk formal, yaitu diberikan sejak TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan dalam bentuk informal, yaitu penantaran keempat. Adapun maksud pendidikan Pancasila agar mahasiswa dapat mengimplementasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila pada setiap aktivitas dalam proses bernegara pendidikan. Pancasila ini juga diberikan karena belakangan ini terjadi imbas dari kemerosotan moral di mana kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung pada butir-butir Pancasila dalam rangka mengimplementasi nilai tangkal laku dan perbuatan pada kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun secara kolektif kolegial. Pentingnya pendidikan Pancasila diberikan kepada mahasiswa agar tidak terjadi kesejangkaan antara pengetahuan dan tangkal laku dalam kehidupan bermasyarakat
di mana dapat kita lihat seluruh aspek kehidupan dewasa ini telah dirusuk oleh tangkal laku yang bertentangan dengan Pancasila. Atas dasar ketimpangan sosial, kemerosotan moral, pengaruh budaya luar, maka oleh pemerintahan dibuatlah kurikulum pendidikan Pancasila sebagai bahan pengetahuan sebagai banting untuk menangkal semua hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang menetapkan standar kurikulum nasional dalam perguruan tinggi. Wajib memuat mata kuliah pendidikan Pancasila di Rektorat Pendidikan Tinggi atau Dikti. Kemudian dalam SK nomor 43/Dikti/Kep/Tahun 2006 memutuskan tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya pendidikan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila yang kita bahas atau kita kenal adalah Pancasila sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang disampaikan sendiri oleh alinea keempat Pancasila sebagai dasar negara seperti pada kata-kata dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 dan TAP MPR Nomor 2 MPR Tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Saat ini saya akan membahas konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam hidup berbangsa dan bernegara, terkadang masyarakat merasa bingung di mana yang lebih penting antara bangsa dan negara dan terkadang malah menyepelekan keduanya. Negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia, sedangkan bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia. Suatu negara pasti mempunyai identitas nasional sendiri yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena identitas nasional suatu bangsa menunjukkan kepribadian suatu bangsa tersebut, Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang menjemuk begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa, daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain. Tetapi mutlak harus dipersatukan. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Negara Republik Indonesia mempunyai sifat imperatif memaksa, sedangkan pengalaman atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas, tetapi meyakinkan Pancasila adalah wel tasawuf, satu dasar falsafah, dan juga satu alat pemersatu bangsa, yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan menyelenyapkan segala macam penjajahan, terutama imperialisme. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengembangkan tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara.